Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Agama Islam, yakni agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, ialah ajaran yang diturunkan Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih atau makbul, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Ajaran Islam bersifat menyeluruh yang satu dengan lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah terdiri dari beberapa segi kehidupan. Salah satunya yaitu kehidupan dalam melestarikan lingkungan, yang akan saya paparkan berikut ini. PHIWM, kehidupan dalam melestarikan lingkungan. Lingkungan hidup sebagai alam sekitar dengan segala isi yang terkandung di dalamnya merupakan ciptaan dan anugerah Allah yang harus diolah, dimakmurkan, dipelihara, dan tidak boleh dirusak. Setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah, berkewajiban untuk melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya sehingga terpelihara proses ekologis yang menjadi penyangga kelangsungan hidup, terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan berbagai tipe ekosistemnya, dan terkendalinya cara-cara pengelolaan sumber daya alam sehingga terpelihara kelangsungan dan kelestariannya demi keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan sistem kehidupan di alam raya ini. Setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah, dilarang melakukan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam, termasuk kehidupan hayati seperti binatang, pepohonan, maupun lingkungan fisik dan biotik termasuk air laut, udara, sungai, dan sebagainya, yang menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem dan timbulnya bencana dalam kehidupan. Memasyarakatkan dan mempraktikkan budaya bersih, sehat, dan indah lingkungan disertai kebersihan fisik dan jasmani yang menunjukkan keimanan dan kesalihan. Kemudian, melakukan tindakan-tindakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam menghadapi kezaliman, keserakahan, dan rekayasa serta kebijakan yang mempengaruhi dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan tereksploitasinya sumber-sumber daya alam yang menimbulkan kehancuran, kerusakan, dan ketidakadilan dalam kehidupan. Melakukan kerjasama dan aksi-aksi praksis dalam berbagai pihak, baik perseorangan maupun kolektif, untuk terpeliharanya keseimbangan, kelestarian, dan keselamatan lingkungan hidup, serta terhindarnya kerusakan lingkungan hidup sebagai wujud dari sikap pengabdian dan kekhalifahan dalam mengemban misi kehidupan di muka bumi ini untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Aktum
Aktualisasi kehidupan yang bisa kita lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan, misalnya menjaga ekosistem laut dan darat seperti hutan, sabana, gurun, dan lain-lain, dengan tidak membuang sampah dan puntung rokok di dalam hutan agar tidak merusak lingkungan ketika melakukan pendakian. Yang kedua, tidak membakar sampah. Membakar sampah dapat melepaskan gas-gas yang menyebabkan kerusakan ozon. Mengatur jumlah atau posisi sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi, melindungi bumi agar sinar ultraviolet tersebut tidak langsung mengenai permukaan bumi, menyerap sinar ultraviolet, menjaga suhu di bumi agar tetap stabil, melindungi permukaan bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Kemudian yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan aliran air yang ada di sungai menjadi terhambat, menjadi tersendat, aliran air tidak lancar, dan inilah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya banjir, ikan-ikan yang mati, dan tentunya merugikan manusia itu sendiri. Lalu yang keempat, menghemat energi. Produk energi yang dihasilkan dari bahan baku produk daur ulang ini bisa menghemat begitu banyak energi yang dikonsumsi pada proses produksi. Hal ini tentu berbeda dengan produk baru yang dibuat pertama kali dari bahan-bahan mentah yang masih baru, di mana jumlah energi yang dikonsumsi tentu jauh lebih tinggi. Lalu yang kelima, menggunakan produk daur ulang. Daur ulang merupakan salah satu bentuk strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan juga pembuatan produk atau material yang bekas pakai, serta komponen utama di dalam manajemen sampah modern. Dan bagian ketiga pada proses hierarki sampah 4R, reduce, reuse, recycle, dan replace. Lalu yang keenam, menanam pohon. Kegiatan ini dilakukan dengan memiliki manfaat agar mencegah terjadinya abrasi yang menyebabkan rumah masyarakat menjadi longsor dan hanyut ke sungai. Abrasi adalah proses pengikisan pantai yang dikarenakan tenaga gelombang laut dan arus laut yang memiliki sifat merusak. Biasanya abrasi sering disebut juga dengan nama erosi pantai. Lalu yang terakhir, melarang perburuan liar. Perburuan liar merupakan suatu kegiatan pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal yang bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar ini merupakan suatu tindak pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan. Perintah untuk menjaga kelestarian lingkungan bagi kita khususnya kaum muslim sudah tertuang dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56-58 misalnya, yang berbunyi, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur." Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.